masa pandemi, dan sejujurnya kita memang berharap untuk bisa tidak daring lagi, tapi tatap muka. Nah, ini memerlukan kerjasama yang baik dari Anda semua, mudah-mudahan serta masyarakat ya, agar kita bisa normal kembali seperti dulu. Nah, Bapak persingkat saja, ini dosen yang ketiga saya selaku anggota tim pengajar mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Harapan saya semua bisa online, bisa on cam, ya, meskipun ada keterbatasan. Yang tidak on cam itu saya masih mentolerir, tetapi yang tidak bisa juga dipaksakan karena memang terkendala banyak persoalannya, misalnya sinyal dan lain sebagainya. Itulah yang memang menyebabkan kemudian kita memang harus dalam kondisi sebetulnya tidak daring lagi gitu. Nah, itu poin pertama yang mau Bapak sampaikan. Yang kedua, sebelum kita mulai perkuliahan, saya kira saya tidak perlu mengenalkan lagi siapa saya atau dari apa saya, karena waktu awal masuk juga sudah dikenalkan dengan dosen-dosen. Nah, tapi mungkin dari nama ID sudah bisa dikenal bahwa nama saya Dedi Fahman Adi, bisa dipanggil Pak Dedi, dan saya home base saya berada di Departemen Hukum Pidana ya, di bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum. Nah, poin kedua yang mau saya sampaikan adalah yang harus kalian pahami bahwa mata kuliah pengantar hukum Indonesia ini adalah mata kuliah yang urgent, penting, sebagai pintu masuk kalian untuk nantinya pada semester lanjutan akan menempuh mata kuliah hukum yang lebih dalam, lebih terarah. Nah, sehingga memang mata kuliah pengantar hukum Indonesia ini perlu dikaji secara secara baik, secara komprehensif ya, secara menyeluruh, sehingga memang hasilnya akan terlihat maksimal. Nah, saya selaku dosen, salah satu anggota tim memiliki hak prerogatif yang sama sesuai aturan dan sesuai pedoman ya. Kewajiban saya mengajar, kewajiban Anda juga memperoleh pengajaran. Hampir sama seperti luring atau seperti tatap kelas biasanya. Nah, proses tentu memang berbeda proses etika di dalam pengajaran secara daring maupun secara luring. Tetapi dalam pengajaran secara daring, itu etika juga tetap dikedepankan. Dan Anda sudah dewasa semua, saya pikir saya tidak perlu menceramahi seperti anak-anak SMA lagi atau anak-anak SMP lagi, karena semua sudah pasti paham aturan-aturan yang sudah disampaikan dan sudah dijelaskan oleh fakultas. Nah, terkait komponen yang kemudian nanti akan dinilai, itu standar, dan tentu yang paling penting adalah final test dan ujian tengah semester. Nah, minggu depan Bapak Mahyuni menyampaikan, Bapak Mahyuni selaku koordinator mata kuliah, itu menyampaikan minggu depan itu nanti Anda akan ujian tengah semester. Dan materi ujian tengah semesternya adalah materi 2 dosen terakhir, yaitu Bapak Mahyuni, materi Bapak Mahyuni dan materi Bapak Deden Koswara. Sehingga jangan lagi ada terkejut atau apa, bahwa besok baru tahu kemudian akan UTS. Nah, itu tidak ada alasan lagi, karena saya sudah menyampaikan ini di hari ini ya, karena permintaan beliau juga bahwa minggu depan Anda UTS ya. Minggu depan itu mungkin di
Selasa, Rabu, Kamis ya, dan berbeda kelas itu ya. Nah, perhatikan betul materi-materi beliau dan pelajari. Yang belum lengkap itu silakan melengkapi. Anda bisa lengkapi dengan teman Anda kalau kurang atau apa. Kalau Anda masih kurang mencatat tentang penjelasan oral beliau, ya lengkapi. Karena memang dalam materi pembelajaran kuliah itu tidak hanya soal PowerPoint semata ya, tapi juga Anda perlu mengkreasikan diri dengan banyak aktivitas, baik tidak hanya googling, searching, tapi juga Anda membaca buku, kemudian mengingat kosakata-kosakata argumentatif yang dijelaskan oleh dosen yang tidak dicatat atau tidak dimasukkan di dalam PowerPoint. Seperti saya nanti tidak keseluruhan penjelasan-penjelasan saya itu juga saya masukkan di dalam PPT. Nah, ya. Jadi saya kira Anda sudah harus paham terkait itu. Nah, poin ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam tatap muka perkuliahan ini, bahwa saya ada sekitar dua session ya. Session pertama minggu ini, session kedua di minggu depan. Ya. Nah, akan tetapi karena minggu depan itu UTS, terhalang UTS, maka nanti bisa saja dilakukan di tatap muka minggu berikutnya, begitu. Ya. Nah, nanti tunggu saja informasinya melalui Komti ya, komisaris. Nah, ini sudah ada juga 66 dari saya lihat di absensi Mari itu ada sejumlah 90-an ya kurang lebih. Tapi di minggu terakhir itu yang hadir di Simari itu dengan Pak Deden cukup 70-an aja ya, berarti agak ada berapa belas gitu yang tidak hadir. Nanti juga itu di sesi saya nanti akan saya perhatikan betul-betul itu untuk absen kehadiran, nanti bisa dengan si ketua kelasnya, ada Wahyu ya, Wahyu Kurniawan, ketua kelasnya yang menghubungi sebagai koordinator. Nah, selanjutnya ya dalam kesempatan tatap muka kali ini ya parameter yang penting dalam status perkuliahan itu tidak serta-merta nanti diimbangi, tidak serta-merta nanti hanya diimbangi dengan proses formal. Artinya proses formal itu ada proses yang sebagaimana tadi saya sampaikan dari mulai tugas, UTS, tapi masing-masing dosen itu punya penilaian tersendiri ya terhadap bagaimana kelulusan, bagaimana pengaruh terhadap kelulusan. Ya, karena semua nanti rapat penilaian itu akan diatur secara objektif sedemikian rupa, tergantung bagaimana nanti proses-proses yang dilalui oleh mahasiswa. Ya, jadi saya harap kalian betul-betul mengikuti dengan baik dan menyimak dengan baik. Karena di dalam konteks perkuliahan atau cara melakukan perkuliahan itu tidak serta-merta kemudian akan setiap dosen itu cenderung menegur atau cenderung bagaimana, itu tidak serta-merta begitu ya. Karena masing-masing sifatnya adalah korektif. Jadi korektif itu Anda mengkoreksi diri sendiri ketika apa yang Anda capai itu tidak maksimal. Nah, itu maksudnya. Oke, saya kira cukup itu saja beberapa pengantar mukadimah saya dalam perkuliahan ini. Kita cukup lama ya, dari mulai jam 2 sampai setengah 5. Sebetulnya agak pemborosan juga dan memang ini riskan karena saya hampir memahami kondisi mahasiswa ketika belajar dalam konteks waktu riskan seperti ini ya, siang seperti ini.
Nah, eh, memang ini mau tidak mau, nah, harus sama-sama kita jalani. Jadi harus sama-sama kita lakukan. Jadi saya pun tidak tidur siang juga. Artinya kan memang ini menjadi kewajiban dan itu juga menjadi hak Anda untuk mendapat pembelajaran ya. Kalau saya atau semua dosen itu sifatnya abai, maka mudah saja bagi beberapa dosen atau semua dosen untuk kemudian menyuruh Anda hanya kerjakan tugas dan lain sebagainya misalnya, atau baca buku ini saja ketimbang menerangkan Anda tidak memperhatikan, atau kemudian timbang menerangkan Anda tidak bertanya, ketimbang menerangkan Anda juga tidak aktif. Itu apa artinya? Kan omong kosong saja kita belajar kuliah dan sebagainya. Karena di beberapa kelas dan hasil evaluasi saya selama masa pandemi COVID-19 ini memang kesulitannya ada pada itu. Interaksional kita terbatas di daring, ada yang sinyalnya. Jadi karena dimensi dalam konteks menjadi mahasiswa Fakultas Hukum atau menjadi mahasiswa yang menekuni di bidang hukum, itu tidak hanya standar dengan hanya Anda menjawab soal UTS benar, oh iya cukup sampai di situ. Anda menjawab uh, uh, final test benar, esensinya tidak di situ, tapi skill atau kemampuan Anda untuk menjadi seorang sarjana hukum itu dibentuknya mulai dari sekarang, bukan mulai nanti mau ujuk-ujuk mau sarjana atau mau magang atau hanya karena magang saja. Karena di beberapa angkatan itu cenderung yang Bapak temui bahwa mahasiswa magang mengalami justru ada yang tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal dia sudah berapa semester kuliah. Kan ini aneh. Justru ini menjadi persoalan bagi kami para pengajar, ya kan? Bahkan itu bisa saja membuat malu lembaga. Nah, itu yang sebetulnya harus dihindarkan gitu. Karena yang rugi siapa juga, ya? Yang mendominasi di awal ketika ingin menggandrungi bidang ilmu hukum juga siapa? Nah, ketika Anda konsisten ingin melakukan kajian atau mendalami bidang hukum, ya Anda harus konsisten. Apalagi sejak dini, misalnya hari ini, sejak semester 1 ini, Anda sudah menerapkan mindset, saya nanti misalnya ingin lanjut sekolah S2 ilmu hukum, apalagi itu. Atau misalnya Anda menerapkan mindset, saya nanti ingin menjadi seorang notaris. Anda menjadi notaris, kalau Anda tidak mengambil S2 notariat, tidak bisa Anda jadi notaris. Karena gelar notaris itu adalah magister kenotariatan. Ya kan? Anda ingin menjadi seorang lawyer misalnya, sesudah Anda lulus seorang sarjana. Lawyer itu tidak hanya pengacara yang bisa belajar hukum pidana saja atau hukum perdata, tapi semua hukum pun harus dipelajari. Ya kan? Atau Anda saat ini bercita-cita terobsesi dengan Bapak Hotman Paris Hutapea misalnya, ya kan, sebagai seorang top senior lawyer, itu tidak sesederhana kita bilang itu. Beliau sebagai expert itu juga dilalui dengan tidak mudah, ya. Jadi kenapa saya mulai dari motivasi ini sebagai cara untuk kemudian Anda serius belajar? Karena yang Anda ambil itu apa nantinya? Kalau yang Anda ambil omong kosong atau hanya cukup untuk nyari teman ini atau untuk menghilangkan kejenuhan, Anda masuk fakultas hukum, nggak usah belajar di fakultas hukum atau nggak usah kuliah, atau justru nggak usah ikut mata kuliah ini, nggak masalah, ya kan? Karena hari ini justru banyak semua sarana itu bisa dilakukan dengan instan. Tapi mbok ya apa iya semua hasil itu bisa menjadi bagus ketika Anda lakukan semuanya dengan instan, ya kan? Tidak sesederhana itu kan? Kalau Anda melakukan ini dengan instan.
Anda boleh berpikir nih, Pak Deddy ini di awal udah ngomong muncrat-muncrat begini kayak orang gila atau bagaimana. Nah, itu aneh ya. Tapi bagi anak mahasiswa Fakultas Hukum dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, ngomong itu ya salah satunya adalah belajar, ya. Bicara itu adalah senjatanya anak mahasiswa Fakultas Hukum dan anak mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. Jadi wajar kalau kemudian Anda di sini ditempa untuk bisa banyak belajar bicara atau kemudian mendengarkan orang berbicara, mendengarkan orang berdiskusi, ya kan? Makanya itu penting begitu, ya. Oke, saya mau share screen dulu. Kita hari ini materi kuliah saya tuh tentang hukum pidana ya. Sebentar ya. Sudah bisa dilihat ininya? Sudah, Pak. Sudah bisa dilihat screen saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke, baik ya. Nah, saya akan coba cek dari handphone juga apa bisa terlihat dengan baik ya. Sebentar. Sudah kelihatan atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Screen-nya. Sudah. Oke, PPT-nya sudah kelihatan belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Berarti saya harus stop dulu. PPT. Oke, udah ya? Sudah, Pak. Oke, suara saya masih bisa didengar? Bisa, Pak, bisa. Suara saya bisa jelas didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Nah, jadi ini yang sesi kali ini kita akan langsung pada materi ya. Nah, materi kita ini adalah tentang hukum pidana, tetapi di dalam hukum pidana itu kita hanya akan melihat pada perspektif dasar-dasar atau pengetahuan ilmu hukum pidana itu seperti apa ya. Jadi ini dalam konteks mata kuliah pengantar hukum Indonesia ini, Anda akan dikenalkan bagian dari jenis hukum positif di Indonesia. Salah satunya yang merupakan cabang daripada hukum publik, yaitu hukum pidana. Ya, nah, maka dari itu untuk memulai pembelajaran mengenai hukum pidana, meskipun nanti pada semester
selanjutnya nanti akan menempuh mata kuliah pure, mata kuliah hukum pidana atau mata kuliah hukum pidana. Tapi sebelumnya presensi di Simari sudah saya akses ya, dan kalian bisa untuk melakukan absen ya di dalam portal tersebut. Nah, ini penting sekali Anda mengetahui apa sih sebetulnya hukum pidana dan bagaimana hukum pidana itu, karena memang dalam konteks dalam konteks dunia hukum di Indonesia ataupun di internasional, tentu hukum pidana hukum pidana selalu menghiasi kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekitar aktivitas atau lingkungan kita ya. Terutama memang sebetulnya kalau kita melihat tentang hukum pidana itu dikaitkan dengan posisi negara, maka memang mengapa memiliki pertanyaan sebetulnya mengapa kemudian hukum pidana itu menjadi sebagai salah satu instrumen daripada instrumen hukum yang diatur, atau justru sebagai suatu instrumen yang memiliki sendi-sendi yang ada di tengah masyarakat ya. Nah, ini penting karena apa? Karena memang hukum pidana itu menyangkut retensinya dengan aspek hukum publik begitu, karena hukum publik itu menyangkut tidak hanya dalam konteks hukum pidana tetapi juga hukum tata negara ya, hukum tata negara dan lain sebagainya ya. Nah, saya akan memulai slide ini dengan apa perspektif Anda tentang hukum pidana, ya. Jadi perspektif ini maksudnya apa nalar Anda tentang hukum pidana? Ketika dua kosakata ini atau dua kalimat ini yang menjadi subtema atau pokok bahasan kita hari ini. Nah, di dalam slide ini memang ada beberapa poin dari A, B, C, D, dan E ya. Di situ bisa kita lihat instrumennya, dan tentu instrumen ini dikaitkan dengan pertanyaan di atas, ya. Ataukah justru memang ada perspektif atau nalar lain yang bisa dikemukakan. Sekarang silahkan, boleh acak, silahkan pilih dari beberapa instrumen atau 5 instrumen ini yang menurut nalar Anda apa mengenai apakah itu bersinggungan dengan hukum pidana, dan kemudian apa alasan sederhana atau alasan argumentatif yang kemudian kamu bisa sampaikan di dalam mencermati tentang hukum pidana ini. Apa kira-kira? Siapa yang mau mengomentari pertama? Silakan raise hand atau langsung saja unmute mic-nya. Tidak apa-apa, silahkan dipilih ya. Atau Anda tidak mempunyai pilihan tapi Anda mau mengemukakan, ya tidak apa-apa, silahkan. Anda mempunyai kebebasan akademik untuk berbicara, untuk mengemukakan tentang pertanyaan ini ya. Apa kira-kira
perspektif nalar Anda tuh tentang hukum pidana hari ini? Apa kira-kira? Coba siapa yang mau mengungkapkan atau mau mengungkapkan? Silakan raise hand atau unmute ininya, mic-nya, silakan. Ada nggak? Jangan takut salah. Saya nggak harus kemudian untuk saya nggak harus untuk kemudian koreksi apa yang Anda ini kan, apa yang Anda jawab itu belum tentu salah atau benar, ya nggak masalah. Yang penting saya mau tahu dulu apa nalar Anda tentang hukum pidana sebetulnya. Nah, apa perspektif Anda tentang hukum pidana? Hari ini kan mungkin belum begitu mengenal tentang hukum pidana. Jadi kalau ada dua kosakata yaitu hukum dan pidana sehingga menjadi hukum pidana, lantas apa yang ada di kepala kalian mengenai hukum pidana ini? Gitu loh. Apa kira-kira? Izin menjawab, Pak. Oke, siapa ini? Reza Gunawan, Pak. Silakan, Reja. Apa Reja? Menurut saya, hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur tentang tindak kejahatan, dan dari tindak kejahatan itu akan diberikan ancaman berupa hukuman yang bersifat menyakiti atau memaksa, Pak. Oke. Ya, terima kasih, Reja. Yang lain? Selain Reja? Pak, ini udah ada yang raise hand, Pak. 4 orang. Oke, di unmute. Siapa yang raise hand? Saya, Pak. Oke, siapa namanya? Muhammad Ribhi Sapari, Pak. Siapa? Muhammad Ribhi Sapari. Oke, silakan. Ini bisa dipilih lebih dari satu atau gimana, Pak? Terserah, boleh Anda pilih lebih dari satu, maksimal 2 ya. Serta apa ininya, alasannya. Boleh juga Anda tidak memilih dari kelima ini, boleh kok. Kalau Anda punya nalar yang berbeda atau punya perspektif lain. Kalau menurut saya itu yang paling cocok B dan C, Pak. Jadi B dan ya, C. Okay. Jadi hukum pidana itu biasanya diartikan sebagai sesuatu yang mengatur kenapa tidak itu langsung diartikan kemudian lantas pada B dan C itu ya? Langsung merujuk kepada kejahatan dan ancaman itu ya? Bukan kalau bagi kamu satu persatu, ketika kamu mengemukakan hukum pidana itu berkaitan dengan kejahatan, kemudian berkaitan dengan ancaman, apa sih alasannya? Biasanya yang diatur oleh hukum pidana itu yang sesuatu yang berupa tindak kejahatan, Pak. Sesuatu yang berupa tindak kejahatan ya. Ya. Oke, buat yang lain. Oke, makasih ya. Tadi buat yang lain ada yang mau mengomentari pendapat temannya tadi, atau ada yang mau kemudian menjawab pertanyaan tentang perspektif Anda tentang hukum pidana ini. Silakan. Pak, izin menjawab. Oke, sama siapa? Menurut saya. Namanya siapa? Dewi ya? Ya, Dewi Ayu. Dewi Ayu Kartika. Oke, Dewi, silakan. Kalau menurut saya, jawabannya tentang hukum pidana itu yang C, ancaman atau hukuman. Ancaman atau hukuman. Kamu bisa jelaskan satu-satu. Kenapa kemudian itu bisa dikaitkan dengan ancaman? Kenapa kemudian itu bisa dikaitkan dengan hukuman?
Munculnya apa? Karena Apa yang menjadi alasan? Karena hukum pidana itu biasanya digunakan untuk menghukum orang-orang yang berbuat kejahatan, kemudian seperti kayak merampok, pembunuhan, terus aksi kriminal, kemudian dan diancam atau dihukum seperti hukumannya penjara atau denda, begitu Pak. Oke. Jadi itu ya, esensinya hampir sama si itu tadi ya, sesuatu yang berupa tindak kejahatan. Tapi menurut kamu sesuatu itu apa, Dewi? Kira-kira apa sama? Apa kamu punya arti yang sama dengan sesuatu itu? Maksudnya sesuatu itu apa sih? Gitu? Sesuatu itu mungkin Jangan pakai mungkin, yakin aja. orang yang melanggar aturan. Orang yang melanggar Peraturan. Ya, oke. Ahmad Faisal Rifki, silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Rifki. Perspektif saya tentang hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, yang mana hukum tersebut memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan atau larangan terhadap pelanggarnya. Ya, oke. Hampir sama juga sama Wahyu ya. Gambarannya sih memang bisa boleh juga dikatakan begitu. Afik Tutur ya, ini raise hand, silakan. Perkenalkan, nama saya Afik Tutur, saya izin menjawab Pak. Saya memilih poin D dan E Pak. Poin D dan E, peraturan dan penjara. Kenapa? Apa alasannya? Menurut nalar saya, hukum pidana itu adalah kumpulan peraturan-peraturan Pak, yang jika dilanggar mempunyai sanksi pidana Pak. Contohnya penjara Pak. Contohnya penjara. Jadi kamu punya alasan dengan hukuman tadi, hukumannya penjara gitu ya? Ya Pak, jika dilanggar Pak. Jika dilanggar, siapa yang melanggar? Menurut kamu siapa yang melanggar? Masyarakat Pak. Masyarakat. Kenapa masyarakat bisa melanggar aturan, Afik? Yang terlintas di benak kamu aja, udah nggak usah pakai pemikiran buku atau apa, di otak kamu tuh saat ini apa? Jika pertanyaan Bapak, kenapa masyarakat tuh bisa melanggar aturan, kenapa? Buat kamu apa yang terlintas tuh saat ini di pikiran kamu tuh untuk menjawab? Jangan takut salah, nggak ada salah benar sih. Karena kebutuhan Pak, mungkin. Karena kebutuhan. Oke, bagus. Salah satunya karena kebutuhan. Oke, Andreas. Siapa izin jawab? Menurut saya, izin Pak. Ya. Menurut saya kebenaran dan ancaman hukum A dan C Pak. Oke, A dan C, kebenaran dan ancaman hukuman. Apa ininya? Apa alasannya? Hukum pidana itu adalah hukum yang sudah ditetapkan oleh kebersamaan dan di dalamnya adalah kebenaran menurut saya Pak. Dan di dalamnya adalah kebenaran. Siapa? Dan kenapa bisa kebersamaan itu? Kenapa bisa hukum itu ditetapkan oleh kebersamaan? Apa yang membuat kebersamaan itu ada dalam hukum? Dalam hukum pidana maksudnya. Karena apa yang sudah ditetapkan dalam hukum pidana adalah hukum yang sudah ditetapkan secara bersama atau melalui pendapat-pendapat ahli Pak, dan disesuaikan dan dicetuskan menjadi hukum Pak. Oke. Dan peraturan itu tidak asal-asal dibuat Pak. Iya, oke. Dan jika dilanggar mendapatkan ancaman atau hukuman Pak. Oke, ya. Baik, rata-rata juga. Pak. Ya? Kenapa, Andreas? Enggak Pak, terima kasih Pak. Oke, kembali. Rata-rata menyinggung soal hukuman ya, tapi variabel yang mau Bapak ungkapkan adalah ternyata dalam dimensi poin dari A sampai E itu hampir disinggung semuanya kan? Hampir tersinggung semuanya di perspektif
nalar kalian. Hanya saya tidak melihat yang di luar poin A sampai E ini apa sih tentang hukum pidana gitu loh. Menurut saya apakah ada di luar nalar dari poin ini sehingga kalian juga bisa berkreasi itu gitu loh. Tapi bagus-bagus sih pendapatnya mengenai perspektifnya tentang hukum pidana sebetulnya. Nah, ya kalau kita lihat dalam konteks hukum pidana secara secara umum, secara umum dulu nih sebelum secara spesifik. Kalau kita lihat dalam konteks hukum pidana secara umum, memang dari variabel A sampai E itu bersinggungan, ya, bersinggungan baik secara langsung dan ada yang tidak langsung. Ya, tadi disebutkan misalnya kebenaran. Kebenaran itu siapa yang melandasi aspek kebenaran? Nah, kebenaran ini tentu sejatinya adalah merupakan merupakan suatu landasan bagaimana apa yang ditempatkan oleh seseorang untuk untuk dinilai, tetapi dia bukan menilai. Jadi kebenaran itu untuk dinilai. Nah, artinya apa? Artinya bahwa seseorang bisa menilai apa yang dihubungkan dengan hukum pidana itu sebagai suatu kebenaran. Contoh misalnya, apakah seseorang itu sudah berbuat benar menurut hukum pidana, ya kan? Ataukah justru seseorang itu melanggar sesuatu atau aturan yang dikedepankan hukum pidana. Itu tentang perspektif kebenaran. Memang dia tidak secara langsung, tapi munculnya dalam perspektif value atau nilai dari sifat dari kebenaran itu. Nah, kalau mau lebih dalam menggali tentang kebenaran atau truth, itu memang harus dilihat daripada relevansinya dan filsafatnya. Nah, itu kalau mau lebih dalam, karena dalam kebenaran sendiri ada teori-teori yang mendalilkan dan mendasari kebenaran itu. Ya, bahkan kebenaran itu bisa menjadi pro dan kontra argumentatif terhadap kebenaran, terhadap variabel-variabel kebenaran. Jadi jangan disangka bahwa kemudian kebenaran itu tidak ada variabel-variabelnya. Ya ada variabel-variabelnya. Bisa jadi kebenaran itu memang pure, kebenaran yang sesungguhnya, tapi bisa jadi juga itu adalah kebenaran yang di-fake-kan misalnya. Kebenaran yang dipalsukan misalnya. Bisa jadi itu. Ada lagi juga yang menerjemahkan, oh itu kebenaran putih, sementara itu kebenaran hitam. Nah, itu juga bisa terjadi itu dalam dimensi kita belajar hukum. Sementara dalam konteks filsafat, maka dia akan melihat kepada teori kebenarannya. Jadi kebenaran dalam konteks teman-teman kamu yang di ilmu sosial itu tentu akan bisa berbeda menalar kebenarannya ketimbang kebenaran yang ada pada konteks hukum. Nah, kebenaran yang ada dalam konteks hukum itu tentu adalah berlandaskan aturan atau berlandaskan regulasi atau berlandaskan azas. Ya. Nah, jadi itu. Nah, kemudian kalau kita lihat pada perspektif yang lain, misalnya kejahatan, ancaman, atau peraturan, atau penjara, ya ini memang bersinggungan dengan hukum pidana. Tetapi bersinggungan bukan berarti itu kemudian lantas poin-poinnya adalah dimaksud sebagai definisi dari hukum pidana, bukan.
Tapi maksud Bapak ini adalah sebagai sesuatu yang memang berkaitan dengan hukum pidana. Ketika tadi pertanyaannya adalah apa perspektif kita, apa perspektif Anda tentang hukum pidana, begitu disertai dengan alasan. Karena begini, kalau kita melihat sektoralnya, hukum pidana itu dia dimensinya sebetulnya tidak sempit tapi luas, ya. Jadi secara umum memang dia luas karena aspek-aspek yang berhubungan dengan hukum pidana ini tidak hanya dalam koridor sektoral hukum saja. Misalnya kalau sektoral hukum kan itu juga dibagi menjadi beberapa sektoral yang ada dalam wilayah hukum pidana atau sistem peradilan pidana itu sendiri. Misalnya di situ Anda mengenal yang paling dekat deh, yang paling dominan di keseharian kita, Anda mengenal polisi. Maka polisi itu sebagai apa? Polisi sebagai bagian dari hukum pidana. Dia apa? Polisi, dia penegak hukum. Polisi, ya. Nah, polisi itu tugasnya apa? Tugasnya melakukan penyelidikan dan penyidikan misalnya. Nah, kemudian ada jaksa, ya. Kemudian ada pengacara, ada pengadilan, itu lingkup hukum sektoral. Tetapi di lingkup-lingkup lain itu banyak, ya. Bahkan lingkup kehususan, nanti Anda belajar tindak pidana khusus, itu tentu akan melihat banyak sisi lagi di dalam hukum pidana itu secara utuh atau secara menyeluruh. Nah, jadi dalam hal hukum pidana ini, ya, tentu dimensi-dimensi yang sangat umum mengenai persinggungan-persinggungan dengan hukum pidana tidak hanya dalam koridor kebenaran, kejahatan, peraturan, penjara, tapi dimensi lain itu bisa menjelma di dalam konteks apa yang ada pada suatu budaya, ya. Jadi budaya itu atau culture itu penting untuk menjadi suatu landasan yang muncul selain persinggungannya 5 elemen tadi, 5 elemen yang ada di dalam ada yang di awal tadi yang kita ulas tadi. Nah, culture itu menjadi batasan utama atau batasan persinggungan yang sangat memerlukan energi untuk kita memahami atau kemudian melaksanakan, ya. Perhatikan kalimat saya, memahami dan melaksanakan bagaimana hukum pidana itu dijalankan, ya. Nah, mengenai bagaimana hukum pidana itu dijalankan, itu sebetulnya adalah bicara dalam konteks proses daripada hukum pidana itu sendiri, atau apa yang dikenal dengan sesudah hukum material, yaitu hukum formal. Nah, nanti dimensinya ada pada yang namanya ada nanti hukum acara pidana. Nah, itu lebih luas lagi itu, ya. Nah, jadi itu ya untuk yang pertama mengenai nalar kritis, ya hampir sebetulnya ya benar semua, tapi yang lebih kalau kita tidak bicara argumennya apakah itu tepat atau tidak. Nanti itu akan dilihat pada definisi mengenai hukum pidana itu sendiri, ya. Nah, terus siapa yang perlu mengenal hukum pidana? Kalau bicara kalimatnya itu dengan siapa, maka itu kan merujuk sesuatu, merujuk pada pertanyaan siapa tuh inya
inyakah yang perlu mengenal atau yang lainkah? Atau dia atau yang lain, ya kan, yang mengenal hukum pidana ini. Nah, atau dalam konteks lingkup batas itu tadi saja yang perlu mengenal hukum pidana ini. Nah, kira-kira menurut kalian kemudian siapa yang perlu mengenal hukum pidana ini? Apakah kemudian yang perlu mengenal hukum pidana ini hanya terbatas kepada sektoral bidang hukum saja? Misalnya tadi salah satu yang Bapak sebut misalnya adalah polisi, dia perlu mengenal hukum pidana, kemudian jaksa perlu mengenal hukum pidana, pengacara itu perlu mengenal hukum pidana, ataukah justru ada bidang lain yang profesi lain yang harus mengenal hukum pidana, misalnya mahasiswa hukum, ya, mahasiswa hukum itu sudah pasti dia belajar hukum pidana. Sementara apakah kira-kira mahasiswa lain itu perlu mengenal hukum pidana atau justru tidak kira-kira? Coba nanti nalar dulu, ada nggak itu? Karena kalau kita lihat dalam bidang-bidang, ya, itu dalam bidang-bidang itu memang secara bidang itu memang bidang umum itu memang tidak bersinggungan secara langsung dengan hukum pidana. Misalnya ya pajak misalnya. Nah, pajak itu bersinggungan nggak dengan hukum pidana secara langsung atau tidak misalnya, karena namanya saja pajak misalnya, tax ya dalam bahasa Inggrisnya. Lalu apalagi ya, pemilihan umum misalnya, pemilihan umum, pemilu misalnya. Nah, pemilihan umum itu juga bersinggungan nggak dengan pidana, ya, atau tidak misalnya, bersinggungan nggak dengan hukum pidana atau tidak. Nah, kira-kira kalau kita perluas tidak hanya kepada yang khusus mengkaji hukum. Kalau yang mengkaji hukum tadi kalian sudah paham ya, terbatas dimensinya ini saja. Kalau kita perluas, kita sempitkan, jadi kita perluas, bukan disempitkan tapi kita perluas menjadi beberapa elemen misalnya. Anggap tadi pajak misalnya contohnya. Kira-kira pajak bersinggungan nggak dengan hukum pidana? Gimana? Perlu nggak kira-kira, misalnya begini pertanyaannya, perlu nggak orang kantor pajak atau pegawai kantor pajak itu tahu dengan hukum pidana? Izin menjawab, Pak. Iya, siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Regina Dwi Puspitasari, izin menjawab pertanyaan Ya, Bapak. boleh. Oke, silakan, Regina. Menurut saya, Pak, lembaga tentang pajak itu juga memerlukan tentang hukum pidana. Soalnya kan nanti untuk orang-orang yang itu, nah Pak, kayak melanggar nggak bayar pajak sampai bertahun-tahun kayak gitu tuh bisa dinasihatin, terus bisa dikasih tahu nanti Bapak kena hukuman ini kalau umpamanya nggak membayar pajak gitu-gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi menurut kamu pajak dan terutama orang yang bergerak, orang yang bekerja di bidang pajak itu perlu pengetahuan pidana. Oke, siapa lagi kira-kira selain pajak? Karena pertanyaannya kan siapa? Siapa lagi kira-kira yang perlu Izin menjawab, mengenal? Pak. Ya, oke, boleh. Siapa? Saya Dewi Ayu Kartika. Oke, Dewi. Silakan, Dewi. Kalau menurut saya, kalau di bidang pajak itu tidak termasuk hukum pidana, tapi termasuk hukum administrasi. Oke, hukum administrasi. Ya. Itu ya. Berarti tidak bersinggungan sama sekali dia dengan hukum pidana ya.
Nah, kalau menurut saya tidak. Tidak. Ya. Oke. Nah, itu ada yang berbeda pendapat sudah. Bagus. Ada yang lain misalnya. Enggak hanya terbatas pembahasannya, enggak hanya terbatas pajak ya. Pajak itu hanya salah satu contoh saja dari saya gitu loh. Kalian boleh kembangkan bidang apa misalnya. Ya kan? Atau misalnya lingkungan. Nah, lingkungan itu perlu pengetahuan tentang hukum pidana atau enggak kira-kira? Dia orang-orang yang bergerak di bidang lingkungan itu perlu mengkaji hukum pidana atau enggak perlu kira-kira? Izin menjawab, Pak. Ya, siapa? Saya Pak Regina Dwi Puspitasari. Iya. Oke, silakan Regina. Menurut saya di kalangan lingkungan itu Pak, kayak masyarakat, menurut saya perlu mengenal tentang hukum pidana. Setidaknya itu Pak, dasar-dasarnya saja. Karena jika mereka mengenal kan Pak, mereka bisa tertib dengan peraturan-peraturan. Seumpamanya mau merusak itu Pak, fasilitas umum yang ada di lingkungan sekitar. Nah, kalau mereka merusak kan otomatis melanggar peraturan, Pak. Di situ terdapat kayak semacam hukuman. Nah, bisa jadi nanti kan dipenjarakan atau kena denda. Nah, menurut saya pengenalan hukum pidana itu cukup penting kayak dikenal dengan masyarakat luas, Pak, biar mereka tertib dengan aturan. Terima kasih, Pak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Oke, makasih. Yang lain? Ada yang mau mencoba menjawab atau ikut berdiskusi? Gak apa-apa, forumnya masih terbuka. Kita masih punya waktu kurang lebih 1 jam nih sampai jam 4. Karena kita selesai 4:30 kan? Gimana? Izin berpendapat, Pak. Iya, siapa? Reza Gunawan, Pak. Silakan, Reza. Siapa yang perlu mengenal hukum pidana itu semua individu dan kelompok, Pak. Kecuali yang masih dalam lingkup wilayah yang sama atau negara yang sama. Kalau sudah beda. Oke, Reza. Semua individu dan kelompok itu bisa kamu ini kan nggak? Kamu perluas nggak? Siapa saja semua individu dan kelompok itu? Individu itu kan perseorangan. Iya. Kelompok? Nah, kelompok itu siapa-siapa? Kelompok itu contohnya seperti organisasi, Pak. Organisasi. Misalnya bagaimana? Misalnya apa? Misalnya seperti organisasi paguyuban. Kenapa dia harus mengenal? Kenapa dia harus belajar atau tahu tentang hukum pidana? Karena kalau misalnya dalam organisasi paguyuban itu ada tindakan yang melanggar hukum, misalnya seperti ingin mengurus izin tapi lewat sogok atau korupsi sebagainya, itu bisa dipidanakan, Pak. Oke. Bisa mendapatkan ancaman penjara. Oke, sekarang saya mau alih lagi diskusinya. Tadi udah bagus tuh, Reja, yang lain, Regina. Di kebiasaan sehari-hari, di kehidupan sehari-hari, itu kenapa kemudian lantas jadinya semua orang itu harus mengerti hukum pidana, harus tahu, setidaknya harus tahu atau kenal dengan hukum pidana. Kenapa ya? Izin menjawab, Pak. Ya. Semua orang harus tahu hukum pidana itu supaya dapat meminimalisir tindakan pelanggaran hukum, Pak, demi kepentingan umum dan kebaikan diri sendiri, Pak. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, yang lain? Ada? Berpendapat, Pak. Ya. Oke. Kalau menurut saya itu untuk yang di lingkungan kecil aja itu boleh diajarkan hukum pidana, tapi untuk dasar-dasarnya aja. Itu ada juga yang kayak dibedakan gitu, Pak. Kalau misalkan memang yang di organisasi tertentu itu tuh kayak lebih rincinya lagi. Nah, untuk masyarakat yang biasa yang normal itu kayak dikasih hukum tuh yang hukum pidana itu yang dasar-dasarnya aja, Pak. Kalau misalkan memang kadang tuh takutnya itu salah salah pemakaian gitu, karena ada juga yang salah pemakaian itu juga ada kayak gitu, Pak.
Kalau misalkan kalau untuk masyarakat biasa itu lebih baik tuh hukum pidana yang dasar-dasarnya aja, Pak. Oke. Oke. Kira-kira ke masyarakat, karena di poin D tadi itu salah satunya adalah peraturan kan, di slide yang Bapak jelaskan di poin D. Kira-kira kalau ke masyarakat, dia boleh nggak dikenalkan peraturan hukum pidana kira-kira? Atau dia perlu nggak dia tahu tentang peraturan hukum pidana? Gimana? Gimana Regina? Izin menjawab, Pak. Ya. Menurut saya perlu, Pak. Perlu kenapa? Punya Perlu. alasan atau punya contoh kamu? Perlu dikenalkan karena mereka itu biar kayak apa ya? Merasa terlindungin gitu mungkin, Pak. Kan umpamanya kenapa perlu dihukum pidana? Oh ya, gini Pak contohnya. Dalam bermasyarakat kan kita nggak tahu ya Pak, ada penjahat atau enggak kayak gitu. Jadinya bisa aja setiap mereka hidup itu tuh kayak merasa was-was gitu nah Pak. Kayak umpamanya takut dijahatin orang atau apa. Sehingga nanti kalau mereka tahu hukum pidana kan Pak, mereka bisa melaporkan ke pihak berwajib, terus mereka tuh setidaknya tahu kalau umpamanya nanti tuh mereka akan mendapat perlindungan dari tindak-tindak kejahatan gitu mungkin Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Oke. Terima kasih Regina. Nah, ya jadi siapa sih yang sebetulnya perlu mengenal hukum pidana? Jadi kalau kita bedakan memang secara spesifik yang harus dan wajib mengenal hukum pidana bergerak atau mengkaji atau bersinggungan langsung dengan hukum, ya misalnya memang yang bergerak di bidang hukum, terutama misalnya mahasiswa hukum ya memang dia harus belajar mengenai hukum pidana itu sendiri, mengenai hukum tentunya. Apalagi dia harus paham perangkat peraturannya, kemudian dia harus mengetahui setidaknya peraturan-peraturan itu, baik pidana dan perdata. Jadi harus pelajari itu. Tetapi juga kepada bidang-bidang lain juga sebetulnya dia wajib untuk mengetahui atau mempelajari hukum pidana itu, karena secara tidak langsung atau secara langsung dia bersinggungan dengan aspek itu. Misalnya saya bilang tadi, saya contohkan pajak misalnya salah satunya. Kenapa orang kantor pajak itu harus bersinggungan secara langsung dengan hukum pidana? Setidaknya dia tahu aturan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum pajak. Pelanggaran hukum pajak itu bisa dimensinya perdata, bisa dimensinya pidana. Penggelapan pajak misalnya. Nah, penggelapan pajak itu sebenarnya sebagai suatu kejahatan. Dan dalam aturan di Undang-Undang Pajak itu ada ketentuan pidana yang mengatur. Sehingga apa? Sehingga dalam ketentuan pidana itu memang para pengemplang pajak wajib untuk dihukum, diberi sanksi. Salah satu contoh pengemplang pajak yang paling fenomenal siapa ya yang ditangkap KPK? Gayus Tambunan, ya kan? Dulu Gayus itu hanya pegawai rendahan golongan 2C, tapi kekayaannya itu lebih dari puluhan miliar hasil kemplangan pajaknya dia. Gayus juga yang terkenal, dia bisa keluar dari penjara hanya untuk nonton Piala Wimbledon di Bali, ya kan? Nah, itu kan aneh sebetulnya, ya kan? Menimbulkan kontroversi sehingga kemudian lantas viral, diberitakan, apalagi sampai dibahas di Mata Najwa, ya kan? Masa sih seorang golongan 2C kekayaannya melebihi pejabat sekelas dirjen misalnya, kan seperti itu. Kan aneh, ya kan? Nah, itu yang melandasi kemudian pentingnya orang di bidang lain, termasuk di bidang lingkungan, itu mengenal dan mengetahui hukum pidana. Ya, meskipun ada pernyataan tadi bahwa sebetulnya bahwa masyarakat di level masyarakat secara umum itu hanya diberikan tahu dasar-dasar. Yang penting itu selain dasar
itu dia mengetahui aturannya, aturan tentang hukum pidana. Karena kalau tidak mengetahui aturan tentang hukum pidana atau ketentuan pidananya, ya repot juga dalam prosesnya. Nah, dalam proses di masyarakatnya, secara langsung misalnya dalam kebiasaan sehari-hari, ketika paling mudah nih ya, ketika Anda mau melakukan traveling atau melakukan perjalanan, naik pesawat misalnya, Anda naik pesawat, itu yang tertera di kursi depan pesawat itu apa misalnya? Aturan kan, bahwa tidak boleh Anda mencuri atau mengambil pelampung pesawat. Nah, kalau Anda mengambil pelampung pesawat, Anda akan dipidana. Kemudian disertai ada undang-undang penerbangannya. Nah, itu kan aturan itu. Kenapa kamu tidak boleh membuang sampah sembarangan misalnya? Karena membuang sampah sembarangan itu nggak boleh. Bersinggungan nggak Pak dengan pidana? Ya bersinggungan lah dengan pidana. Kalau Anda membuang sampah sembarangan, Anda maka akan dikurung, diancam dengan pidana kurungan 3 bulan, ya kan? 3 bulan atau lebih lah, itu pidana kurungan. Nah, bisa begitu Pak? Ya karena pidana kurungan itu diatur di dalam apa? Di dalam kita undang-undang hukum pidana kita, itu di dalam dasar aturan hukum pidana kita. Sehingga memang membuang sampah sembarangan itu tidak boleh. Sepele misalnya, sepele, sangat sepele misalnya. Kalau kita bandingkan dengan hukum di Eropa misalnya, di luar negeri, di Inggris, Anda bersiul saja, mensiul wanita yang lewat itu bisa jadi pidana loh. Nggak boleh, karena dianggap harassment. Anda nggak boleh melecehkan seseorang. Nah, bayangkan ketatnya mereka mengamini aturannya di sana, sementara kita tiap kali peraturan itu ada, tiap kali juga peraturan itu dilanggar, kan gitu. Itu Indonesia, ya kan? Nah, ini yang jadi persoalan. Sehingga memang ya tidak jarang kita berpikir, saya juga banyak menerima curhatan tuh banyak dari berbagai elemen mahasiswa, terutama mahasiswa hukum sendiri. Pak, kenapa sih kok penegakan hukum kita tuh cenderung jadi begini? Pak, kenapa sih penegakan hukum kita cenderung jadinya salah kaprah seperti ini? Padahal kan teori hukumnya seperti ini. Saya kan belajar begini, Pak. Nah, itu yang menjadi maksudnya, itu yang mau dibahas dan itu yang dikedepankan. Karena itu yang juga menjadi koridor. Kamu nanti mau jadi apa dan jadi apa, itu yang jadi koridor. Kalau kamu jadi koruptor, jangan kamu kuliah hukum. Kan gitu. Ya kan? Atau kalau kamu jadi koruptor, ya dari sekarang kamu jadi koruptornya, jangan kamu jadi mahasiswa hukum gitu loh. Ya kan? Kalau kamu jadi mahasiswa hukum, kamu tahu aturan hukum, lalu kamu cari cara untuk memikirkan, menipu aturan hukum yang dibuat itu, ya kamu gila, ya kan? Itu yang dikerjakan oleh siapa sekarang? Itu yang dikerjakan oleh para politikus yang nggak benar itu, ya kan? Melalui apa? Melalui regulasi. Percuma kalian demo omnibus law misalnya, ya kan? Anda lihat kemarin tuh berjuang kakak-kakak tingkat kalian mendemo omnibus law, akhirnya apa? Yang aneh, Anda demo KUHP, RUU KUHP, tapi Anda nggak tahu KUHP itu apa. Kan lucu. Iya kan? Ketika ditanya mahasiswa semester 1, KUHP itu apa sih? Mahasiswa semester 1 mana bisa jawab dan tahu KUHP itu apa kalau belajar. Apalagi mahasiswa yang bukan dari Fakultas Hukum, kan begitu. Padahal kalau dijawab KUHP itu adalah kitab undang-undang hukum pidana, iya betul. Terus apa sih sebetulnya KUHP itu? KUHP itu kan landasan daripada belajar hukum pidana dan landasan daripada hukum pidana secara hukum positif. Tapi isi dan di dalamnya itu dia belum tentu tahu, mengupas tuntas. Ya kan? Berapa sih jumlah halaman KUHP? Nanti itu Anda harus tahu tuh. Belum lagi RUU KUHP yang dibahas sampai sekarang. Nah, memang itu menjadi pro dan kontra. Kenapa? Karena yang dibahas itu soal
mengenai perbuatan-perbuatan yang diatur. Hambatannya banyak, termasuk misalnya isu yang paling fenomenal itu adalah salah satunya adalah perbuatan seperti korupsi itu dimasukkan juga ke dalam aturan mengenai KUHP, ya kan? Padahal korupsi diatur dalam undang-undang sendiri atau undang-undang khusus misalnya, seperti itu. Nah itu nanti tentang itu kita ngobrolnya balik lagi di sini di masalah yang mengenal hukum pidana. Jadi misalnya tadi pemilu atau dan lain sebagainya. Pemilu juga ternyata bersinggungan dengan hukum pidana. Kalau ada persoalan-persoalan yang sifatnya politik dalam kampanye, pelanggaran dalam pemilu, nah itu ya ada aturan pidananya itu. Sehingga orang yang bergerak di bidang pemilu, terutama pengawas pemilu, nah pengawas pemilu itu sendiri harus dia bisa dan mengerti tentang aturan pidana tentang berkaitan dengan pemilu itu sendiri. Karena yang muncul di dalam pemilu itu misalnya dia mengadopsi tentang ketentuan hukum pidana tentang pemilu ya, tetapi dia juga bersinggungan dengan mekanisme hukum pidananya. Misalnya ada aturan yang diatur di dalam KUHP kita, misalnya pasal 1 ayat 1 KUHP. Akan kembali ke situ misalnya. Ya bagaimana mungkin misalnya perbuatannya nggak diatur, belum ada aturannya dalam undang-undang pemilu, lalu dia dianggap sebagai, apakah dia dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum misalnya? Ya tentu tidak, karena dia nggak ada aturannya, mesti belum ada aturannya. Maka kalau belum ada aturannya ya kembali ke KUHP pasal 1 ayat 1 gitu loh. Misalnya. Nah, seperti itu penjelasannya. Jadi mereka yang harus ini juga karena polisi juga ada di dalam masalah pemilu ya. Jadi masalah pemilu itu yang menangani bukan hanya elemennya pengawas pemilu saja, tapi polisi juga ikut. Jadi ada namanya Sentra Gakumdu. Nah, Sentra Gakumdu itu disitulah semua elemen-elemen jadi satu menangani dugaan tindak pidana pemilu. Nah, itu namanya. Jadi itu ya bersinggungan ya. Nah, mahasiswa. Jadi mahasiswa yang sosiologi misalnya, mahasiswa psikologi misalnya, itu apakah mahasiswa kedokteran gitu? Apakah dia tidak perlu mengetahui tentang? Oh ya jelas, dia perlu tahu aturan main tentang pidana karena dokter juga memiliki di dalam undang-undang kedokteran juga diatur tentang mekanisme hukum pidana, ada juga ketentuan pidananya, bahkan misalnya, saya mau tanya nih, menggugurkan kandungan itu boleh apa tidak kira-kira? Menggugurkan kandungan, bahasa kerennya aborsi, boleh apa enggak kira-kira? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh, kenapa? Siapa tuh yang nyeletuk tuh? Muhammad Ribi Safari. Oh ya, apa? Kenapa? Karena itu sudah bentuk penghilangan suatu nyawa orang lain. Ya, kayak penghilangan gitu, suatu nyawa orang lain. Penghilangan nyawa orang lain. Penghilangan nyawa orang lain. Oh, berarti kamu mau katakan itu berarti bisa juga masuk dalam pembunuhan enggak? Pembunuhan ya? Iya, Pak. Kenapa? Kenapa pemikirannya bisa begitu? Apa dasarnya? Karena janin itu sudah ada nyawanya, Pak. Oke. Janin itu sudah ada nyawanya. Ya, sudah bisa dikatakan itu makhluk hidup. Betul nggak itu kira-kira yang lain? Oke, makasih siapa namanya? Muhammad Ribi, Pak.
Makasih Ridi. Betul nggak? Setuju nggak yang lain? Ya Pak, izin menjawab. Oke, izin menjawab. Siapa? Regina Dwi Puspitasari, Pak. Ya, Regina. Kamu Menurut setuju nggak saya, dengan itu tadi? Bentar dulu. menurut Kamu setuju nggak sama si yang dikemukakan oleh si siapa namanya tadi? Ribi. Si Ribi. Setuju Ya, nggak Pak. kira-kira? Menurut saya, kalau saya sendiri setuju Pak, karena kan bayi itu sejak di dalam kandungan itu sudah memiliki hak untuk hidup Pak. Jadinya yang dimaksud Ribi tadi itu benar, bahwa tindakan tersebut termasuk dalam tindakan pembunuhan. Soalnya kan yang dibunuh itu udah punya hak gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Nabila. Kamu setuju nggak Nabila? Nabila? Bisa menjawab? Nabila banyak Pak, Nabila. Oke, yang lain silakan. Pak Ulun, Pak. Oke, siapa nih? Ulun Gusti Miftah Arifin, Pak. Oke, ya. Kalau menurut Ulun, tindakan aborsi itu ada yang boleh karena sesuai tindakan medis. Yang tidak boleh itu apabila tindakan aborsi tersebut itu ilegal. Tetapi Jadi? kalau misalnya untuk keperluan medis atau emang perlu tindakan medis dan mengharuskan aborsi, boleh. Kalau misalnya yang tidak boleh itu yang berbentuk ilegal, itu tidak boleh, Pak. Jadi kesimpulannya ada yang boleh, ada yang tidak. Enggih, Pak. Oke. Yang lain gimana? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya. Siapa nih? Regina Evangelina Sibinti, Pak. Oh iya. Oke. Kalau menurut saya aborsi itu boleh, apalagi kalau janinnya itu membahayakan ibunya gitu loh. Kecuali kalau yang kayak kalau tidak berbahaya tapi pengen digugurkan gitu, menurut saya nggak boleh. Oke. Jadi kesimpulannya hampir sama si ini tadi ya, ada yang boleh, ada yang enggak. Tapi kamu punya alasan yang berbeda. Yang lain? Iya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Makasih Regina. Yang lain? Tadi ada yang nyeletuk. Iya Pak, saya juga setuju. Ada yang boleh, ada juga yang tidak boleh. Oke, Boleh. Setuju? Setuju kenapa? Setuju, ada yang boleh kalau misalnya bayi itu kalau lahir bakal misalnya cacat atau apa, dia kesian dengan anaknya, jadi dia lebih baik digugurkan saja. Kayak gitu. Kecuali itu ada tindak ilegal, dia baik. Makasih. Oke, Kenita, stop sampai di situ. Jangan di-unmute dulu. Bapak mau tanya. Unmute dulu. Buka mic-nya. Bapak mau tanya. Ya, Pak. Sekarang, kalau kamu dihadapkan, anggaplah kamu jadi dokter kandungan. Ya, Bapak mau tanya. Anggaplah kamu jadi dokter kandungan. Sekarang kamu dihadapkan pada suatu keadaan yang bisa diselamatkan itu bisa si bayi, bisa si ibu. Ya. Sekarang tindakan kamu apa? Bakal bertanya. Kalau kamu ada dalam posisi itu, kamu pilih menyelamatkan bayi atau pilih menyelamatkan ibu? Atau kamu pilih tidak kedua-duanya sama sekali? Kalau Ulun atau bagaimana? Bertanya ke keluarganya dulu, pilih bayinya apa pilih ibunya. Kalau di Ulun sendiri sih pasti pilih ibunya. Kenapa? Harus diselamatkan karena orang ibunya tuh lebih diperlukan karena untuk bayi itu belum ada rasa lagi Pak. Kalau udah ibunya sudah kalau ada untuk rasa. Kalau untuk bayi belum ada rasa, tapi teman kamu tadi ada yang bilang karena janin itu sudah punya nyawa katanya. Ya tahu Pak. Kamu setuju nggak dengan pernyataan itu? Kamu setuju nggak dengan pernyataan teman kamu bahwa janin itu sudah ada nyawa? Setuju nggak? Setuju Pak. Oh setuju. Oke.
Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Sudah, Pak, itu. Sudah. Oke, sudah. Ada yang mau membahas ini? Reza? Atau yang lain? Saya Pak. Ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Rizky Alif Mulyadi. Oke, Rizky. Tentang aborsi ini, Pak. Ya. Itu sudah diatur, Pak, dalam undang-undang. Oke. Aborsi itu di Indonesia ya, Pak. Aborsi itu tidak diizinkan terkecuali misalnya situasi darurat medis, Pak, yang mengancam nyawa ibu atau janin tersebut, serta bagi korban pemerkosaan gitu, Pak. Itu sudah diatur di dalam undang-undang, Pak. Ya, artinya yang mau kamu sampaikan, aborsi tidak boleh, dan aborsi itu sudah diatur di dalam undang-undang. Ya, aborsi itu tidak boleh, tapi ada perkecualiannya, Pak. Oh, ada pengecualian. Ya, misalnya darurat medis yang mengancam nyawa ibu atau janin tersebut, Pak. Jadi aborsi tetap tidak boleh atau aborsi boleh? Kalau menurut saya, kalau di Indonesia nih, Pak, tidak boleh, tidak diizinkan, Pak. Tidak boleh. Nah, tadi kamu bilang ada pengecualian. Iya, tapi ada pengecualiannya, misalnya mengancam nyawa gitu, Pak. Oke. Misalnya mengancam nyawa. Nyawa siapa yang diancam? Ya, bisa jadi nyawa ibu atau janin tersebut, Pak. Oh, kembali ke situ tadi. Iya. Iya. Oke. Oke. Oke, bagus ya. Oke, jadi bagus diskusinya. Nah, saya mau katakan, jadi kalau dihadapkan pada dilema yang tadi, maka apa? Maka sebetulnya memang di dalam aturan ketentuan, ya, itu masing-masing memang sudah diatur, terutama di Undang-Undang Kesehatan. Tapi apakah juga dalam hukum pidana itu menjadi suatu hal yang sudah diatur atau belum? Oh iya, jelas ada diatur. Menggugurkan kandungan, tindak pidana menggugurkan kandungan itu ada di pasal 346 KUHP kok. Tidak boleh itu menggugurkan kandungan. Tapi memang kita ketika bicara aborsi dalam hukum kesehatan, ya ada yang aborsi yang dibolehkan dan ada yang tidak gitu, yang dalam konteks aborsi. Kenapa tadi ilustrasinya ada pada yang seperti tadi Bapak sampaikan, misalnya yang tadi itu. Nah, yang Bapak mau sampaikan di sini adalah, sebelum menjawab yang itu tadi, yang Bapak mau sampaikan adalah bahwa kedokteran dalam prakteknya itu diperlukan pengetahuan hukum pidana. Karena ketika Anda melakukan kelalaian atau ketika Anda melakukan hal yang menjadi sebuah kesengajaan, itu Anda akan berhadapan dengan hukum pidana. Terutama dengan apa? Terutama dengan ketentuan pidana. Sehingga memang mahasiswa-mahasiswa yang ada pada basicnya kedokteran atau yang lain juga perlu belajar hukum pidana. Jangankan itu, dokter misalnya, sebagai seorang dokter forensik itu Anda tahu kan? Jangan melihat pelemnya aja misalnya, atau jangan tahu forensik itu tukang bedah misalnya. Jangan itu, tapi dokter forensik itu dia menilai. Selain menilai, dia memang kerjanya adalah mengotopsi, membedah mayat. Nah, itu bahasanya, bahasa kedokterannya otopsi, membedah mayat, tapi mayat itu mayat korban-korban. Forensik itu ada banyak ya, dan forensik itu dibelajar di hukum, itu dibelajar, terutama di Departemen Hukum Pidana kita belajar forensik itu. Namanya nanti mata kuliahnya ilmu kedokteran kehakiman. Nah, di situ banyak yang akan dipelajari terkait dimensi forensik itu dikaitkan juga dengan aturannya di dalam di dalam KUHP itu sendiri misalnya. Jadi secara luas memang semua komponen berhak
atau perlu mengenal hukum pidana. Ya, dan secara subjektifnya bahwa individu atau kelompok yang berada di bidang hukum itu sudah jelas, dia sudah harus memahami dan mengkaji tentang hukum pidana itu sendiri. Nah, persoalan berkaitan dengan bagaimana tadi kasus ketika dihadapkan pada persoalan memilih dan memilah atas suatu tindakan yang harus dilakukan, itu memang harus cermat, ya. Karena apa? Karena sesuatu yang kita lakukan ketika kita berbuat itu adalah bentuk daripada tutur dan tindak kita, sehingga memang itu akan bersinggungan secara tidak langsung maupun langsung dengan aturan. Terutama tadi, misalnya dia ada dalam posisi sebagai seorang dokter. Ketika dihadapkan pada dua posisi seperti itu, apakah lantas dia kemudian dapat dipersalahkan ketika misalnya si ibu itu meninggal atau si bayinya harus meninggal? Tentu tidak, karena ada argumentasi atau alasan tertentu dalam konteks medis yang mungkin itu menyebabkan memang si ibu itu tidak bisa diselamatkan, sehingga yang bisa diselamatkan bayi, atau justru si bayi tidak bisa diselamatkan sehingga yang diselamatkan ibu. Soal pilih memilih itu tentu tidak ada pada dalam koridor kedokteran. Kalau itu tadi kasus Bapak tanyakan dengan mahasiswa kedokteran atau dengan dokternya sendiri misalnya, tentu akan berbeda jawabannya. Ya kan? Jawabannya tentu akan berbeda. Karena secara secara khusus ketika kita melihat aborsi itu ketika dia dilakukan dan dibolehkan memang sesuai prosedur, itu juga sangat ketat, ya. Nah, kalau tidak kebanyakan memang tidak banyak yang mau dilakukan aborsi itu, tapi justru praktek kesehatan ilegal itu banyak menggunakan jalan karena untuk mencari keuntungan, dan banyak juga yang memanfaatkan tindakan aborsi untuk hanya menyelamatkan dari rasa malu dan sebagainya, ya kan, untuk melakukan pengguguran kandungan itu. Tapi di sisi lain soal kematian yang diakibatkan misalnya tadi ada dalam posisi sebagai seorang dokter, itu kasus yang berbeda. Dia harus menyelamatkan nyawa ibunya ataukah nyawa bayinya. Ini kan bicara soal bagaimana profesi seorang dokter dilakukan begitu. Jadi soal akibat dari kematian, apakah itu merupakan pidana atau tidak, akan ditentukan melalui bagaimana pertanggungjawabannya. Nah, kalau dia itu dilakukan sesuai koridor, sesuai aturan, maka tentu tidak ada alasan untuk kemudian tidak untuk mempertanggungjawabkan itu secara pidana, ya. Karena kalau tidak ada masalah dalam prosedurnya, dalam penanganan, itu tidak apa-apa, maka dia akan bisa saja. Karena nanti juga dalam hukum pidana itu akan dikenal namanya alasan pembenar sama alasan pemaaf. Itu juga yang diributkan kemarin, ya, baru-baru. Nah, sekarang mulailah nonton TV, nonton apa, berita atau apa, untuk melihat fenomena hukum pidana itu sendiri. Yang tadi yang Bapak jelaskan itu sebenarnya adalah bagian dari fenomena hukum pidana. Misalnya, sebagaimana kita lihat baru-baru kemarin, ada dua orang begal yang mati, justru matinya di tangan korbannya. Kan justru ditabrak oleh korbannya. Pertanyaannya, itu yang salah begalnya ataukah korbannya? Ya kan? Nah, apakah itu boleh disebut suatu pembelaan atau justru itu merupakan pembunuhan misalnya, atau penganiayaan yang bersifat menyebabkan kematian misalnya, ya kan?
atau bahkan dikategorikan sebagai apakah masuk dalam kategori kecelakaan. Nah, kan itu pembahasan itu mengenai itu perlu pendalaman lagi. Makanya hukum pidana, terutama hukum pidana nanti yang ada di dalam KUHP, itu akan bersinggungan langsung dengan bagaimana pembahasan-pembahasan yang mengenai hal itu gitu. Tetapi dalam konteks kasus yang tadi, misalnya kasus-kasus yang bersinggungan Bapak contohkan misalnya kedokteran tadi, maka ada dalam wilayah yang berbeda dia. Ada dalam wilayah undang-undang kedokteran sendiri itu bisa ada, kalau ada ketentuan pidananya diatur. Sementara dalam KUHP juga mengatur soal-soal misalnya aborsi itu tadi. Nah, belum lagi soal misalnya yang menarik ya dalam hukum pidana itu soal ingin lupa nama ininya Bapak, tapi itu disebut sebagai suatu kematian yang dikehendaki. Ya. Nah, kematian yang dikehendaki itu juga dipersoalkan dalam kesehatan ya. Nah, itu juga menjadi masalah sebetulnya. Ya. Masalah yang klasik yang lihat. Oke, ini sudah 15.40, sedikit lagi ya, sudah 15.40. Nah, saya lanjut di slide ketiga. Nah, di slide ketiga ini kita akan lebih substansi ya, lebih substansi mengenal hukum pidana melalui definisi, ya kan? Melalui definisi. Ada 3 poin di situ yang saya jadikan pokok bahasan, diskusi juga, terutama dalam konteks istilah nih. Secara istilah, ini istilah nih, kalau tadi kan kita bahasnya umum, diskusi secara umum. Ini istilah. Istilah itu rangkaian kata, rangkaian kalimat yang berkaitan dengan hukum pidana. Jadi kan di situ ada 2 suku kata ya. 2 suku kata yaitu hukum dan pidana. Ya. Nah, 2 suku kata itu, hukum dan pidana itu kalau dalam konteks bahasa Indonesia ya, itu polanya dia menggunakan pola DM. Pola DM itu pola diterangkan dan menerangkan. Yang mana yang D, yang mana yang M? Regina, yang mana yang D, yang mana yang M? Regina Evangeline. Hukum pidana itu yang mana yang D, yang mana yang M? Jadi dia 2 suku kata hukum dan pidana, ya kan? Nah, dalam hukum pidana itu dia menggunakan pola dalam bahasa Indonesia dia menggunakan 2 pola, yaitu pola DM, pola diterangkan dan menerangkan. Yang mana yang diterangkan, yang mana yang menerangkan? Ada yang bisa jawab? Oke, bingung? Bingung nggak? Atau harus cari kamusnya dulu? Regina Dwi Puspitasari, saya jawab nggak? Izin menjawab, Pak. Masih bingung. Kalau hukum itu D, pidana M, bener lah, Pak. Maaf, Pak. Oke, hukum itu D, pidana itu M. Jadi, hukum itu D apa? D diterangkan, M menerangkan. Menerangkan. Yang mana yang menerangkan? Kalimat yang mana yang menerangkan? Pidananya, Pak. Oh, kalimat pidananya. Oke, yang lain? Ada yang mau nyeletuk? Jadi yang diterangkan itu adalah D ya, kata hukum. Sementara itu yang menerangkan itu yang menerangkan itu adalah kata pidana. Jadi yang D itu yang kata hukum diterangkan dan menerangkan hukum pidana. Kenapa? Karena memang dalam konteks istilahnya gramatikalnya
itu hukum tentang apa, ya kan? Hukum tentang apa? Kalau bicara hukum, kalau ditanya misalnya kamu belajar hukum apa? Kamu mata kuliah kamu hukum apa sekarang? Oh, hukum perdata, Pak. Ya kan? Oh, hukum pidana, Pak. Misalnya begitu. Nah, jadi hukum yang berkaitan dengan pidana. Nah, kalau kita lihat dalam konteks istilah tadi, menurut bahasa Indonesia, harfiahnya tuh begitu. Nah, tapi dalam konteks yang berbeda, dalam konteks lebih jauh, ya, apa hukum itu, apa pidana itu, ya sebetulnya itu ada pada dimensi yang beda-beda. Jadi kalau dalam bahasa, sebetulnya dalam konteks bahasa Arab, ya, itu hukum itu ada dalam penjelasan bahasa Arab, ya, yang artinya tuh hakim, ya. Tapi dalam terjemahan lain juga itu dalam terjemahan Inggris bisa dikatakan sebagai memutuskan atau pass judgment atau judge atau menghakimi, ya, pass a verdict misalnya itu. Jadi banyak variasinya. Nah, bentuk jamak dari hukum itu adalah ahkam, antara lain judgment atau putusan. Ya, sebetulnya itu ada dalam bahasa Arab kalau hukum itu. Tapi dalam konteks hukum bahasa Indonesia, kalau mengikuti asal katanya bahasa Arab, memiliki banyak makna. Jadi bukan hanya dalam peraturan perundang-undangan saja, ya, tapi dia bisa dalam bentuk beberapa makna, ya, atau hukum itu. Jadi bukan anti peraturan perundang-undangan saja. Nah, kalau hukum itu kita kaitkan dengan memang bahasa-bahasa lainnya, maka tentu bahasa-bahasa lainnya itu banyak makna. Ya, kalau bahasa Latin itu hukum itu lex. Kalau Prancis itu loi, ya. Dan yang Inggris itu law. Anda sudah fenomenal dengan kata law, ya kan? Nah, kata law, arti kedua arti law itu artinya adalah sekumpulan preskripsi yang mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mencapai keadilan. Nah, tetapi arti keduanya yaitu adalah aturan atau perilaku yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Nah, aturan kedua ini yang lebih dekat sebetulnya dengan hukum pidana. Itu terjemahan dalam arti kata law menurut bahasa Inggris, ya. Nah, sementara kalau kita lihat dalam konteks kata pidana itu justru bukan dari bahasa Arab, tapi dari bahasa Sanskerta. Jadi dari bahasa Sanskerta, ya. Nah, kata pidana itu berasal dari bahasa Sanskerta yang sudah digunakan dalam ketatanegaraan Majapahit. Nanti di slide selanjutnya ada tuh. Nanti di sini bisa dilihat, ya. Bahasa Sanskerta itu juga mulai berpengaruh sejak abad ke-5, ya, hingga abad ke-15 Masehi. Nah, memang kalau kita lihat dalam konteks istilah, ya, istilah hukum pidana ini tentu banyak yang terlintas di dalam nuansa-nuansa arti daripada hukum pidana itu sendiri, ya. Nah, kalau membahas lebih jauh dalam konteks pengertian atau istilah dari hukum pidana ini, ya, sebetulnya kalau mengacu kepada draft arti bahasa Belanda itu disebut strafrecht. Strafrecht itu dia berasal dari dua suku kata, yaitu straf hukuman artinya, dan recht yang diartikan dengan hukuman, ya. Jadi dalam konteks strafrecht, kata recht itu lebih tepat diartikan dengan hukum. Nah, kemudian
ke dalam bahasa-bahasa berbagai istilah asing dalam kata hukum pidana itu merujuk pada memang tadi secara umum adalah criminal law. Tetapi dalam konteks Arab, hukum pidana ini adalah disebut sebagai fikih jinayah, ya. Nah, sementara kalau dalam konteks perundang-undangan di Malaysia itu disebut apa? Disebut undang-undang jinayah, ya. Nah, karena kata undang-undang itu merupakan dari bahasa Melayu, sedang kata jenayah ini berasal dari bahasa Arab, ya. Nah, jadi dalam konteks kalau kita lihat dalam konteks kamus bahasa Indonesia, ya tentu hukum pidana itu atau hukum itu tentu memiliki peraturan, memiliki kata atau artikulasi yang dimaknakan sebagai peraturan yang mengikat, ya, dan kemudian undang-undang atau peraturan, kemudian dia adalah sebagai suatu peristiwa, kaidah, dan yang keempat adalah sebagai suatu putusan yang ditetapkan oleh hakim. Itu menurut kamus bahasa Indonesia. Nah, tetapi dalam konteks criminal law ini bahasa Inggris, ya. Jadi disebut sebagai hukum yang berkaitan dengan kejahatan. Jadi berbeda dengan hukum pidana yang makna harfiahnya adalah hukum tentang pidana. Nah, criminal law makna harfiahnya adalah hukum tentang kejahatan, artinya itu perbuatannya, bukan tentang hukumannya. Ya. Istilah lain yang digunakan adalah penal law. Nah, itu dinamika dari beberapa istilah yang berkaitan atau bersinggungan dengan hukum pidana ini. Nah, memang kalau dalam konteks istilah juga bisa mengacu pada bentuk yang dikaitkan dengan dinamika kultur, ya. Nah, kalau tadi istilah itu menyangkut kalimat atau bahasa, ya, maka itu lebih jelasnya akan dilihat di dalam definisinya. Nah, selain itu kalau yang menyangkut culture itu ada pada dalam ruang lingkup budaya sendiri. Budaya hukum pidana itu selalu bersinggungan dengan misalnya seorang penjahat yang tangannya diborgol. Nah, sekarang koper itu bisa berkaitan dengan hukum pidana atau bukan? Ilustrasinya kan seperti itu. Ya, bisa dia berkaitan dengan hukum pidana kalau koper itu diisi uang, uangnya hasil pencucian uang, atau kemudian uangnya hasil tindak pidana korupsi. Nah, atau kemudian uangnya itu adalah uang yang untuk dilakukan untuk permainan judi, dan uangnya itu untuk dilakukan kemudian untuk macam-macam. Untuk transaksi narkoba misalnya. Itu juga bisa kemudian berkaitan dengan hukum pidana. Nah, itu dari sisi culture, ya, dari sisi culture. Sementara kalau dari sisi istilah itu maka memang mengacu padanannya pada istilah itu menurut apa? Menurut bahasa Indonesia kah, bahasa Inggris kah, atau justru menurut kamus. Nah, itu yang dimaksud dengan istilah itu tadi. Terakhir, kita 4 slide dulu. Terakhir, ini memang definisi. Nah, ini definisi tadi. Definisi di sini, ya. Istilah hukum pidana bahasa Indonesia tadi pola DM sudah saya terangkan. Nah, hukum itu law, lex, dan lois. Nah, dalam bahasa Inggris kata law diterjemahkan menjadi 2 kata, yaitu hukum dan kemudian ada undang-undang. Sedangkan pidana itu berasal dari bahasa Sanskerta pada saat zaman Majapahit, ya. Nah, sebagai penutup, memang zaman Majapahit bahasa Sanskerta itu, ya, dia pada abad-abad
pertama hubungan Indonesia dengan India, kata-kata Sanskerta itu masuk ke dalam bahasa-bahasa yang waktu itu dipergunakan orang, terutama di kalangan resmi dan cendekiawan, khususnya Jawa kuno yang banyak menyerap bahasa Sanskerta. Pada gilirannya diambil alih ke dalam bahasa Jawa yang kemudian ke dalam bahasa Melayu. Ada juga yang diserap langsung tanpa melalui bahasa kuno atau bahasa daerah lainnya. Jadi intinya bahasa Sanskerta itu berpengaruh, dia tadi seperti saya katakan, sejak abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi. Untuk selanjutnya, hingga abad ke-15 Masehi menjadi sumber pustaka untuk masalah sastra dan agama. Nah, secara historis, pengembangan kejahatan itu secara historis bisa dilihat ya dalam zaman-zaman Beccaria misalnya, Caesar Beccaria. Nah, itu ada juga bukunya ya. Itu menarik. Nah, itu sebetulnya dalam konteks cikal bakal itu yang menjadi cikal bakal hukum pidana. Karena waktu itu juga zaman-zamannya Beccaria itu kan peraturan itu justru kebanyakan peraturan yang belum tertulis ketimbang peraturan yang sudah tertulis. Nah, jadi Beccaria itu banyak kok ada di Gramedia rasanya. Judul itu menarik. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai hukum pidana, tetapi secara spesifik nanti Bapak akan melanjutkan mengenai definisi sendiri daripada hukum pidana ya. Definisi setiap hukum. Secara tidak langsung kalian sudah mengenal hukum pidana, apa itu hukum pidana dan bagaimana itu hukum pidana. Mengenai fungsi, sifat, dan bekerjanya hukum pidana itu sendiri nanti kita akan lihat pada slide-slide lanjutan ya. Nah, semoga keterbatasan ini tidak menjadi penghalang untuk kalian kemudian bisa selanjutnya belajar di rumah untuk membahas, dengan tentunya tidak hanya referensinya buku itu banyak ya, tidak hanya soal buku pidana atau buku PHI, tapi Anda juga bisa baca artikel, Anda nonton berita, Anda macam-macam, Anda searching, Anda baca hukum online, Anda baca kalau peraturan itu ada di legalitas biasanya, dan lain sebagainya. Di YouTube itu juga Anda bisa banyak melihat konten-konten yang berbau hukum, konten-konten yang sifatnya hukum. Anda bisa searching, Anda bisa bandingkan, misalnya kalau Anda bingung hukum pidana Indonesia atau hukum pidana kita, Anda bingung, Anda bisa juga bandingkan hukum kita itu dengan bagaimana konsep hukum pidana di luar negeri misalnya. Ya, tentu sistem hukumnya berbeda ya, tapi itu menarik. Kalau Anda nonton film kriminal, film-film hukum, itu juga menarik untuk menjadi belajar, tapi jangan kemudian hanya esensinya, oh aku nonton film hukum cukup itu aja. Tapi justru dari situ kita bisa banyak belajar sih sebetulnya. Kalau dikaitkan dengan hukum aku gimana, misalnya kan seperti itu. Kan banyak tuh bisa dipelajari yang begitu ya kan. Nah, itu saja yang kemudian bisa Bapak sampaikan, meskipun kita harus selesai pada jam 17.30, tapi saya yakin ini mungkin sudah cukup juga, karena saya juga sudah agak belepotan, tapi tidak mengurangi makna dan semangat. Saya juga mengapresiasi hari ini. Terima kasih kalian bisa fokus dan bisa tadi berdiskusi secara baik dan berinteraksi. Jadi itu juga yang saya nilai, dan tentunya dalam beberapa kali pertemuan kita tetap terus ada interaksi dan diskusi, karena dari situ saya tahu nama-namanya dan saya bisa nilai itu keaktifannya seperti apa juga. Tapi juga tidak lantas itu secara subjektif pilihan saya, tapi juga nanti saya ujinya kan juga dengan komponen-komponen lain, misalnya ada penugasan, ada final test dan sebagainya. Ya, itu saja. Makasih semuanya. Saya akhiri ya. 2 menit lagi jam 4, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.